bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau XAUSD. Oke, sebelum kita bahas si gold ini lebih lanjut ya, untuk kenaikan minggu ini pun sebenarnya udah saya katakan ya di video. Untuk si gold ini selama dia tidak break dari 1885, oke, di sini. Nah, area 1885 ini juga area tempat saya untuk nge-buy gitu. Saya sempat dapat beberapa kali ya nge-buy di area 1885 ini. Lalu pada saat dia turun pun ya itu saya juga ambil buy gitu. Nah, ini memang kalau kita perhatikan 1885 ini udah sering juga kita bahas ya. Pertama dari video weekly maupun video daily-nya gitu. Karena emang ini posisi yang cukup menguntungkan gitu. Karena posisinya di sini itu adalah support dari area 2023 tapi bulan Maret ya, itu dia sempat break dari area ini, terus dia pullback lagi naik cukup tinggi. Nah, ini selama dia belum break dari 1885 kita masih bisa fokus untuk ambil buy gitu ya. Puji Tuhannya kita masih bisa dapat ya, dan dikasih beberapa kali untuk area 1885 ini untuk masuk buy. Lalu untuk saat ini pun ya sebenarnya ya untuk sentimen si gold ini sendiri ya, kalau dari COT data yang minggu ini itu kan bearish ya, tapi yang saya kasih tahu ke kalian itu ada yang aneh gitu. Maksudnya kayak si longnya ini itu kan kalau kita lihat selama 3 minggu ke depan ya, 3 minggu ke belakang gitu, ini longnya ini di atas 5.000, artinya banyak buyer yang keluar dari pasar gitu. Tapi untuk minggu ini yang saya katakan ya di video weekly yang tanggal 21 ya, itu tuh si bagian longnya ini menipis gitu, sisa 1439. Berarti kan 439 ya. Ya berarti kan otomatis secara nggak langsung si buyer ini yang keluar dari pasar itu sedikit gitu. Cuma harus kita hati-hati gitu, cuma yang ini si short money-nya itu di 27 ya 631. Ini naik 2 kali lipat gitu. Tapi sebenarnya ini nggak begitu berdampak kalau kita perhatikan di sesi market hari Selasa maupun hari Rabu ya. Justru ini berdampaknya itu di sesi hari Senin gitu kalau kita lihat gitu. Lalu abis itu si buyer ini mulai menaikkan harganya gitu. Mulai menaikkan harga sampai kurang lebih ke 1921 untuk saat ini, karena posisi bayarnya ini ya itu yang keluar dari market itu semakin sedikit gitu, bahkan ini sangat sedikit yang keluar dari marketnya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk COT data ini bukan jadi patokan pasti atau jadi patokan yang berarti kalau dia sentimennya bearish ya kita harus ambil sell terus gitu, enggak gitu. Saya sudah katakan ini berkali-kali ya, kalau ini hanya sentimen saja gitu. Jadi sentimen ini ya sometimes itu mesti kita lihat juga angkanya gitu. Oke, nanti saya akan buatkan videonya lagi untuk maksudnya untuk kasih tahu ke kalian gitu gimana sih cara melihat angka dari si long ini sama si short ini sih gitu. Soalnya memang gimana ya, ini cukup penting untuk kalian ketahui ya untuk angka-angkanya ini, karena posisi angkanya ini itu sangat berpengaruh untuk sentimen dia di minggu berikutnya gitu. Ya, ini yang harus saya jelaskan, dan nanti akan saya coba buatkan video secepat mungkin ya. Ketika saya ada waktu senggang akan saya buatkan video lanjutan, dan sekalian saya jelaskan untuk COT level atau COT data report di web yang baru itu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya untuk hari ini, yaitu ada simposium ya Jackson Hole ya untuk hari ini, dan di tanggal 25 juga ada ya simposium Jackson Hole. Jadi memang 3 hari kalau kita lihat ya, dari 24, 25, 26 gitu. Jadi mulai dari hari ini juga udah ada, besok ada lagi, dan sampai tanggal 26 Agustus gitu. Itu simposium Jackson Hole semua. Nah, ini kita harus hati-hati karena memang ini bukan report yang main-main. Ini report tahunan yang memang dihadirin oleh semua petinggi bank ya di setiap negara gitu. Oke. Ini kalian harus update gitu mengenai ini. Nanti saya akan update di channel Telegram ringkasannya apa sih dan apa sih pengaruhnya gold untuk saat ini. Jadi kalau kalian mau trading nih selama 3 hari ke depan ya, mulai dari 24 ya, hari ini nih, mulai hari ini, kemudian tanggal 25, tanggal 26 itu harus hati-hati gitu.
Oke. Nah, tanggal 26 mungkin itu kan hari Sabtu ya. Mohon maaf ya. Jadi mungkin sampai tanggal 24, 25 ini harus hati-hati gitu. Nah, mungkin nanti harus kita hati-hati tanggal 26 ini akan dipindahkan ke hari Senin gitu. Nah, ini harus hati-hati hari Senin ya gitu. Takutnya kita kena trap gitu. Jadi better wait and see dulu untuk hari Senin, oke? Gitu ya, teman-teman ya. Itu yang nanti akan saya update untuk Jackson Hole Economic Symposium ini gitu. Kemudian kita lihat lagi nih untuk technical analisisnya itu bagaimana sih gitu. Secara technically ya, jujur nih saya dari kemarin itu masih prefer untuk ngambil buy ya, bahkan di grup pun kalau ditanya prefer apa sih untuk saat ini, saya masih prefer untuk ngambil buy ya selama 1 minggu ini. Tapi untuk hari ini ya, saya kemarin itu saya nggak trading gold ya, jadi saya trading di AUD USD ya, puji Tuhannya profit juga ya. Walaupun nggak sebarbar si Excel USD ya, kita berhasil book profit 50 pip lebih, tapi nggak apa-apa gitu. Untuk hari ini saya baru looking for gold lagi ya, dan saya masih looking for sell untuk area 1920 ini, jujur ya, itu 1920 ini area selling point ya. Dan memang kalau kalian mau lihat pun ini sebenarnya area yang cukup high risk ya, karena memang posisinya di sini dia nge-break gitu. Dia nggak ada ancang-ancang untuk rejection atau apa, tapi langsung nge-breakout gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga, ini kan udah di 1920, ini juga area selling point kita nih gitu, yang udah saya katakan kepada kalian juga gitu kan ya. Ini masih bisa kita katakan untuk short sell aja, jangan terlalu di hold lah ya, karena memang yang tadi saya katakan 24, 25, 26 itu pidato yang memang direncanakan ya dalam 1 tahun atau yang diadakan dalam 1 tahun sekali gitu. Jadi ini cukup memberikan dampak yang volatil tinggi kepada si market gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Oke. Terutama untuk kalian yang baru trading ya, atau yang baru terjun di dunia trading ya, saran saya ya, kalau bisa tradingnya itu di pair yang lebih santai aja gitu, atau bisa tuh misalkan untuk trading di akun kecil ya, atau misalkan mau layering, atau misalkan kayak mau pasang lot itu jangan terlalu besar aja gitu. Karena bukan berarti kita nggak boleh trading, cuma memang harus lebih di manage lagi untuk money management dan juga risk managementnya gitu. Oke. Jadi kemarin itu saya nggak lihat untuk entry apapun di gold ya, jadi saya baru mulai akan masuk entry lagi untuk hari ini, tapi mungkin saya akan lebih prefer untuk sell dulu ya untuk si gold ini. Lalu after that kita begitu dia bisa break dari 1925 gitu ya. Dari 1925 ini ya, jujur nih 1925 ini kan walaupun saya kasih range 1920, 1922 ya, tapi kalau kita lihat di sini 1925 ini baru bisa dikatakan dia secara 4 jam ya, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ini baru lebih leluasa untuk dia mulai nanjak naiknya gitu, terutama kalau dia bisa break dari 1930 ya yang ada di sini gitu. Jadi kalau kalian lihat lagi mengenai open interest ini ya. Oke, untuk open interest ini kan mulai dari 1920, 1925 ya kan. Kemudian 1930 sampai 1935 ini adalah area yang kemarin kita bahas nih gitu. Area yang kemarin kita bahas, kalau ini adalah area yang cukup tebal gitu untuk akumulasinya mereka gitu. Terutama di 1930 nih. 1930 udah ada lagi ngisinya sekitar 2178 gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk yang hari ini pun yaitu kan dia 1920-an ya untuk resistennya gitu. Nah, ini paling dia mentok di 1925 ini ya, 1925 lewat baru masuk ke 1930 gitu. Jadi 1925 ini masih jadi resistennya dia gitu. Oke. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga ya. Sebenarnya saya udah jelaskan mengenai cara bikinnya, maksud cara lihat untuk COT data ini juga open interest data. Cuma masih banyak dari kalian yang mungkin belum begitu paham ya. Jadi akan saya buatkan video lanjutannya dan nanti akan coba saya jelaskan lebih detail lagi di video lanjutan yang terbaru ini gitu. Oke, nanti akan saya buatkan pokoknya. Jadi untuk saat ini masih di 1925 sebagai target resistennya gitu.
Dan ini juga kalau kita perhatikan ini di bold sama dia ya, 1925 ini. Berarti ini jadi area penting untuk pemain pasar atau pelaku pasarnya. Oke, karena ini di bold sama dia gitu. Beda sendiri 1925-nya gitu, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold SAR ini, berarti kalau kalian mau nge-sell ya, kalau kalian mau ambil selling point itu usahakan stop loss itu di atas 1925 gitu. Tapi di bawah 1930 misalkan kayak 1927, 1928, it's okay lah gitu loh. Ngalur kecil-kecil aja, jangan terlalu besar gitu. Soalnya memang tingkat volatilitasnya pasti lebih tinggi dari biasanya gitu. Oke. Jadi kita harus hati-hati aja untuk 2 hari ini ya. Jangan sampai kita itu membuat akun trading kita tuh meledak gitu. Ya, jadi usahakan kalau misalkan kita mau trading ya play safe dulu aja gitu. Itu saran saya. Jadi ini ada 2 selling point. Ini selling point pertama, selling point kedua. Ini kan udah bukan selling point lagi nih soalnya gitu kan. Gitu, oke. Terus nanti kalau kita ambil sell di sini paling kita cuma ngambil berapa sih? 15-20 pip ya. It's okay lah gitu loh. Maksudnya jangan terlalu banyak juga kan, kita scalping aja gitu loh. Sentimen pasarnya juga pastinya ya masih menanti pidato ya atau menanti pertemuan dari si Jackson Hole tersebut gitu. Nah, untuk hari ini pun ya ada yang namanya initial jobless claim ya, setiap hari Kamis seperti biasa ya. Initial jobless claim ya, nih 19.30. Kalau untuk pidatonya itu kurang lebih speech-nya itu di jam 7 malam WIB gitu ya. Terus ada callable goods order ya, ini juga jam 7.30 atau 19.30, dan ini jobless claim gitu, oke. Nah, kemudian untuk hari ini ya kita bisa pantau kedua area ini, jadi 19.30, 19.20 ini untuk area selling point gitu. Nah, kemudian kalau kita ambil sell ya, ini jangan terlalu jangan terlalu jauh targetnya. Kayak kita kalau mau ambil short ya kita ambil di 1917 bisa, 1918 ini ya, kayak ini juga ada. Kalau kita turunin ke 30 menit ya, ini ada zona demand, tapi small demand aja, bukan demand besar gimana gitu ya. Ini bisa jadi patokan kita untuk TP point. Terus ada lagi di sini nih 1915 gitu. Jadi fungsinya time frame kecil ini untuk kita lihat gitu loh. Oh, ini ada area yang memang bisa dijadikan take profit ya, atau ada SNR minornya. Nah, ini fungsinya gitu. Tetap kita analisa itu di analisa time frame besar ya, kayak 1 jam, 4 jam gitu kan. Tapi tetap kalau kita mau entry, kita turunin time frame-nya lagi gitu. Kalau kita mau nge-buy, berarti ya posisinya itu adalah untuk saat ini nih ya. Kalau mau aman ya, kalau mau amannya ya much better tunggu dia bisa break dari benar-benar break dari 1925 ini gitu. Nanti target berikutnya itu ke 1930 sampai 1932 gitu ya, gitu ya kalau dari saya pribadi gitu. Tapi kalau untuk saat ini pun ya karena memang ada sentimen mengenai Jackson Hole ya, speech-nya, jadi much better saya akan play safe dulu, benar-benar play safe dulu ya. Nanti baru kita mulai trade normal lagi di hari Selasa minggu depan gitu. Oke, jadi memang nggak banyak sih kalau dari saya ya, paling hanya beberapa analisa aja ya. Dan ini juga bukan analisa yang banyak berubah karena memang masih sama untuk analisanya gitu, dan mapping yang masih sama. Paling itu yang saya mau sampaikan mengenai news dan juga event hari ini gitu. Oke. Kalau kalian punya informasi lain mengenai gold hari ini ya, itu boleh banget kalian sampaikan. Oh ya, satu lagi saya mau tunjukin ya. Jadi tadi saya juga sempat tarik Fibo nih di daily-nya ya. Daily Fibo. Nah, di sini ini kalau kita lihat ya, daily-nya kan baru reject juga ya. Baru pullback juga. Kita mau tarik Fibo. Tarik Fibo dari 1987 ya sampai 19885 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini 1924 ya. Itu jadi area resisten jadi dari Fibo di 38.2 gitu. Karena itu saya katakan 1925 itu jadi area yang worth it untuk kita perhatikan ya.
dari 1920, 1925 itu worth it untuk kita perhatikan. Kalau misalkan rejection, kita boleh ambil lah sell 15-10 pips ya dari entry point kita, scalping aja gitu bolak-balik ya, selama dia belum bisa break dari 1925 ini gitu. Kemudian nanti next pointnya itu baru kita main lagi di masuk-masuk ke 1930 sampai 1936, dimana ini adalah area golden ratio dari si gold itu sendiri gitu. Kalau kita ukur dari weekly, dari daily-nya ya, dari tanggal 20 Juli sampai saat ini 24 Agustus gitu, dengan low-nya itu di tanggal 21 Agustus 2023 gitu ya. Oke. Nah, ini baru saya masuk sell ya, maksudnya untuk sell gold ini ya. Jadi dari kemarin itu saya banyakkan untuk buy ya. Jadi untuk hari ini saya baru coba lihat looking for sell zone untuk si gold ini sendiri gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.